Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini dalam proses pembelajaran daring mata pelajaran pendidikan agama Islam khusus kelas 10 semua jurusan SMK swasta Dwi Guna Kampung Pajak. Submateri kita pada kesempatan kali ini adalah mempertahankan kejujuran sebagai cermin kepribadian. Berarti ada satu poin di situ yang harus kita kaji. Apa itu jujur? Jujur ada beberapa pengertian di dalamnya. Yang pertama yaitu kesesuaian antara ucapan dengan perbuatan. Kesesuaian antara ucapan dengan perbuatan. Yang kedua, kesesuaian antara informasi dan kenyataan. Sesuainya informasi dan kenyataan. Yang ketiga, ketegasan dan kemantapan hati. Itu juga termasuk ke dalam jujur. Kemudian Imam Al-Ghazali membagi sifat jujur ke dalam beberapa bagian. Yang pertama yaitu jujur dalam niat atau berkehendak. Jujur dalam niat atau berkehendak itu maksudnya adalah tiada dorongan bagi seseorang dalam segala tindakan dan gerakannya selain dorongan karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dikatakan Imam Al-Ghazali. Dia membaginya. Yang poin pertama tadi yaitu jujur dalam niat atau berkehendak. Dorongannya hanya timbul dikarenakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jujur dalam perkataan. Maksudnya apa? Sesuainya berita yang diterima dengan yang disampaikan. Apa berita yang kita terima, maka itu yang disampaikan. Tidak menambah, tidak mengurang. Kemudian yang ketiga, jujur dalam perbuatan ataupun amaliyah. Yaitu apa maksudnya? Beramal dengan sungguh-sungguh sehingga perbuatannya tidak menunjukkan sesuatu yang ada dalam batinnya dan menjadi tabiat bagi dirinya. Artinya apa? Beramal dengan sungguh-sungguh. Beramal dengan sungguh-sungguh. Tidak mengharapkan pujian dari orang lain. Dia hanya beramal dikarenakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dibagi oleh Imam Al-Ghazali. Yang pertama tadi jujur dalam niat atau berkehendak. Yang kedua jujur dalam perkataan. Yang ketiga jujur dalam perbuatan. Itulah yang dibagi oleh Imam Al-Ghazali mengenai jujur tadi. Kejujuran merupakan pondasi atas tegaknya suatu nilai-nilai kebenaran. Karena jujur identik dengan kebenaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida." Yang artinya, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan ucapkanlah perkataan yang benar. Quran surah Al-Ahzab ayat 70. Jadi itu dalil mengenai perkataan yang jujur. Hendaknya kita sebagai manusia tetaplah berkata dengan sebenar-benarnya dan tanpa ditambahi ataupun dikurangi mengenai informasi yang akan kita sampaikan. Mengenai dalil yang lain lagi juga, mengenai sifat jujur juga bisa kita jumpai di dalam surah Al-Maidah ayat 8. Kemudian surah At-Taubah ayat 119. Itu juga merupakan dalil tentang berperilaku, berkata, bersifat yang jujur. Dalam hadis juga yang diriwayatkan Muslim mengenai dalil tentang kejujuran juga kita jumpai. Dalam hadis riwayat Muslim juga kita jumpai mengenai sifat jujur. Jadi penerapan
perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. Misalnya seperti berikut ini. Bisa kita terapkan penerapan sifat jujur itu dalam lingkungan masyarakat. Misalnya yang pertama, meminta izin atau berpamitan kepada orang tua ketika akan pergi kemanapun. Kemanapun kita pergi kita harus berpamitan. Tapi jangan sampai setelah berpamitan hendak pergi ke A, tetapi malah pergi ke B. Yang kedua, tidak meminta sesuatu di luar kemampuan kedua orang tua. Jangan paksakan orang tua. Yang ketiga, mengembalikan uang sisa belanja meskipun kedua orang tua tidak mengetahuinya. Karena itu akan mengajari kita nanti sifat korupsi. Yang keempat, melaporkan prestasi hasil belajar kepada orang tua meskipun dengan nilai yang kurang memuaskan. Itu harus tetap kita laporkan. Yang kelima, tidak memberi atau meminta jawaban kepada teman ketika sedang ulangan atau ujian sekolah. Artinya apa? Jangan mengkasih contekan dan jangan meminta contekan di dalam proses ujian di sekolah. Yang selanjutnya, mengatakan dengan sejujurnya alasan keterlambatan datang atau ketidakhadiran ke sekolah. Jangan alasan ini itu untuk melepaskan diri. Memang 1000 alasan seseorang untuk membela dirinya sendiri. Tapi katakanlah dengan sejujurnya. Yang selanjutnya, mengembalikan barang-barang yang dipinjam dari teman atau orang lain meskipun barang tersebut tampak tidak begitu berharga. Kalau barang yang kita pinjam, apapun yang kita pinjam, harus segera kita kembalikan. Yang kedelapan, memenuhi undangan orang lain ketika tidak ada hal yang dapat menghalanginya. Kalau sudah diundang, maka datanglah. Tapi dalam artian apa? Undangannya dalam hal kebaikan, bukan dalam hal maksiat. Yang selanjutnya, tidak menjanjikan sesuatu yang kita tidak dapat memenuhi janji tersebut. Jangan kita selalu mengumbar janji kalau kita tidak mau, ataupun kalau kita tidak bisa mendapatinya. Yang selanjutnya, mengembalikan barang yang ditemukan kepada pemiliknya. Apabila kita menemukan barang di jalan, maka kembalikanlah kepada pemiliknya. Itu bukan hak kita. Yang selanjutnya, membayar sesuatu sesuai dengan harga yang telah disepakati. Jadi itu contoh-contoh perilaku yang jujur di dalam kehidupan sehari-hari di sekolah, masyarakat. Oleh sebab itu, siswa-siswi Bapak kelas 10 semua jurusan, mudah-mudahan sifat jujur tersebut dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk apa? Untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini dulu perjumpaan kita mengenai sifat jujur. Mudah-mudahan wabah virus corona cepat berlalu. Kita masih dapat bertatap muka di sekolah yang kita cintai ini. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.